Nasihain berikut. Wahai guru kita Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani fi Kitabul Muntar. Wa jami' masyayikhina wa ulama'ina wa jami' niyatina syai'un lillahi lahuna wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair waj'alna fi kulli waqtin wa hinnatikam bi kalimatis syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Madada kulli harfin harfa kutiba wa yuktabu abadal abidina aw dahra dahirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dan kasiran ala kulli nihayah wa syukran jazilan tughnina bil ibadah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa diberikan pada kita semua. Terlebih-lebih akan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, pun nikmat kesempatan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam bertakarruf kepada Allah, baik dengan jalan ibadah mafruḍah maupun dengan jalan ibadah nafilah. Juga pada kesempatan malam hari ini dalam talabul ilmi, daripada melihat dan mengkaji apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, juga dalam hadis Nabi kita, pun dalam kalam nasihat-nasihat salafus saleh yang termaktub di dalam kitab-kitabnya. Kiranya undayan nikmat ini menjadi satu tanda akan ridha Allah pada kita semua dalam kehidupan yang kita jalani di alam dunia ini sampai yaumil qiyamah kelak. Selawat serta salam senantiasa pula kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang kiranya kita memohon kepada Allah kita bagian dari umat Nabi yang mendapatkan pertolongan, kemudahan, kekuatan, rizki halal dan barakah guna istiqamah berada di dalamnya. Asatizatul kiram, para asatiz, hujas, sepuh, bini sepuh, jamaah Sirul Ghuyub yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pelajaran kita bersama, yaitu masih mengenai bagaimana keterkaitan hobinya Sayyidina Umar ibn Khattab dalam berpakaian lawas, dalam berpakaian yang sederhana. Pada pertemuan yang lalu kita melihat bagaimana keterangan yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani di mu'allif Al-Imam Hajar Al-Khaitani dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Nabi mengatakan nanti umatku ini akan datang satu zaman, satu masa, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, lebih dominan mencintai 5 hal hingga terjadi 5 hal yang akan dilupakan kalau dominan di 5 hal ini. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Umatku nanti bakal lebih mencintai duniawiyah ketimbang wa yansawnal akhirah, dan maka otomatis akan melupakan akhirat.
Tetapi bukan berarti orang tersebut harus akhirat aja toh, enggak. Diterangkan pada keterangan yang sebelumnya bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pada kita bukan berarti ketika kita mengambil akhirat kemudian melupakan duniawiyah. Karena wala tansa nasibaka minat dunia. Di dalam Al-Quran diterangkan juga wala tansa nasibaka minat dunia. Artinya tidak boleh pula seseorang melupakan duniawiyah. Karena duniawiyah itu dalam pandangan ilmu hadis itu diterangkan sebagai majroh, sebagai jembatan, sebagai wasilah. Laisa khairukum man taraka dunya lil akhirati wala akhirata lid dunya, walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Laisa khairukum, bukan yang terbaik di antara kamu man taraka dunya, orang yang meninggalkan dunia lil akhirati, untuk akhirat, wala akhirata lid dunya, walakin juga kebalikannya, atau akhirat untuk kepentingan dunia. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Akan tetapi yang terbaik di antara kamu man akhadha min hadhihi wa hadhihi, mengambil ini dan ini. Artinya berimbang keduanya. Ada fase-fase yang harus dipahamin. Bukan berarti orang yang tiap hari jarang duduk ngaji sama kita terus itu ahli dunia. Bukan berarti pula kita yang tiap hari duduk di pengajian, masjid, segala macam itu pasti ahli akhirat. Enggak juga. Dalam hadis lain di kitab Al-Adhkar Al-Imam Abu Dzakaria Yahya Syaraf An-Nawawi ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, terkenal masyhur. Ya, kita suka baca tuh innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Ya. Kadang pekerjaannya hijrah kan akhirat dulu. Tapi ternyata di balik perjalanan hijrah itu aja ada orang yang prioritasnya adalah duniawiyah. Itu gara-garanya ada anak muda. Karena Madinah itu perempuannya cakep-cakep, ya. Kan makanya dia hijrah bukan ngikutin Nabi. Dia nyari bini ke sana cakep-cakep di Madinah, ya gitu. Ya, jadi jangan heran orang sekarang ngaji pada dapat bini ya. Zaman Nabi hijrah udah begitu, jangan heran, ya. Bukan barang baru. Jadi biarin aja. Masih bagus nyarinya di situ dah. Jadi pada di pasar kan. Ya sebab bukan di pasar nggak bagus, cuman tempatnya rada becek. Ini kan gitu. Ya becek dia ya. Gitu ya. Kalau pasar modern mahal. Gitu. Biarin aja dah. Ya. Sebab ini kita nih dalam kategori pandangan alam dunia itu kan mayusghil, apa yang menyebabkan lupa dari Allah bahwa dunia itu namanya dunia. Wa ma yu'inuka, apa yang menyebabkan kita kembali dan ingat kepada Allah bahwa ukhra, itu namanya akhirat. Jadi tidak bisa, ini benar-benar kita nilai itu dikembalikan kepada niat orang masing-masing. Nggak bisa juga orang mulidan semuanya cinta Nabi, enggak. Ada yang pengen ngidam nasi kebuli, beda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Orang tempat baik semuanya pasti enggak juga, gitu. Mungkin ke bawah baik, ketularan baik bisa, tapi belum tentu. Sama-sama di Mekah, turun di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab orang Islam, tempatnya sama di Mekah, ya. Masuk Ka'bah sama Abu Jahal kan masuk Ka'bah, ya gitu. Jangan apa kalau di bahasa kitab tasawuf di sini dicerahin Imam Asy'arani, la tuzaku anfusakumullah a'lam bi ahlil birri minkum. Orang usah ngaku soleh-soleh, jangan
La tuzaku anfusakum, seolah-olah kita merasa diri kita a'lamu bi ahlil birri, orang yang ahli kebaikan minkum. Allah doang yang tahu. Ya kita mah nggak usah. Artinya kita juga nggak bisa tertipu sama penampilan, sama kulit. Orang yang pakai sorban, apa namanya, mualim, apa asatis atau kiai, ya enggak juga. Tukang minyak wangi soalnya begubet juga. Ya, orang yang bergubat pasti ahli agama, tuan takul pakai kepala, ya kan? Ya nggak bisa juga, nggak semuanya kayak gitu, enggak. Beda-beda magamnya, gitu. Meskipun ihwalnya sama. Orang assalamualaikum, ternyata orang tersebut tidak meyakini akan kepercayaan Islam. Banyak orang-orang non Muslim pasien assalamualaikum, itu nggak bisa juga, makanya. Ini pandangan kita dalam duniawi ini harus luas dalam agama. Bukan berarti nggak ngaji duniawi mulu, ya. Terus orang yang ngaji akhirat mulu, ya nggak juga. Kan niat seseorang bisa jadi dia ketika dia bekerja diniatkan ibadah gitu. Bahkan nih kita bisa kalah Abdul. Contoh kita di sini ada dokter, jadi dosa malah, bayangkan. Dokter, dia tukang operasi, jadwal operasi, penyakitnya berat. Gara-gara kita paksa-paksa ngaji, akhirnya gagal operasi. Tewaslah itu orang. Kira-kira jadi pahala apa dosa dia duduk di sini? Ayo, kan ngaji. Hah? Tewas orang. Modal. Ya gitu. Kalau saya keluarganya saya cakek yang ngajak. Goblok di piala gitu. Ya, begitu. Makanya dia boleh abdolan dia jadinya. Contoh khutbah Jumat, sembahyang Jumat wajib, ya kan? Ada orang Islam kan kalau nggak khutbah batal. Ada orang non Muslim mau masuk Islam, pas banget lempengan khutbah Jumat, khutbah dulu apa masuk Islam dulu? Masuk Islam dulu, meskipun sembahyang Jumatnya telat. Kalau dia khutbah dulu berarti dia redo. Selama itu orang itu tidak mau percaya kepada Allah. Lu bayangin itu pikir. Ya. Jadi benar-benar luas dalam memandang dunia dan akhirat itu enggak sebatas pekerjaan kayak yang disyariatkan, enggak sebatas muamalah yang di luar syariat yang ketentuan Allah dipardukan. Jadi muamalah juga bisa jadi perbuatan akhirat. Di dalam nggak usah jauh-jauh kitab yang tinggi-tinggi, Talimul Mutalim, Tariqat Ta'alum, Al-Imam Zarnuji, Syaram Syekh Ibrahim. Kan min amalin yatasarraf bi saratil amalil akhirah. Berapa banyak pekerjaan akhirat jadi pekerjaan dunia. Sebab apa? Bi su'il niyah. Wa kan min amalil dunya yatasarraf bi saratil amalil akhirah bi husnin niyah. Juga berapa banyak pekerjaan akhirat yang dihitung oleh Allah sebagai pekerjaan dunia. Sebaliknya, ada yang dunia jadi pekerjaan akhirat. Dikembalikan kepada niat masing-masing. Bahkan kalau ngaji tafsir, ketika kita duduk di satu tempat di jalan, kemudian dengan duduk kita di jalan itu bisa mencegah kemunkaran, bisa memelihara satu ketatanan hukum, maka duduk di situ dihukumi wajib. Bayangin, ini nongkrong bisa jadi wajib ini urusannya nih. Nah emang ditafsir begitu. Ketimbang kita yang berdiam tapi bermaksiat. Kita nih begini nih, ngatain orang harus segala macam, dan dia yang duduk di situ. Ayo, udah urusan aja, kita nongkrong aja. Kacau nih. Emang begitu. Kacamata agama nggak boleh sempit, nggak boleh kayak kita di sini terus kita wah soleh banget. Enggak, kecuali nama kita benar soleh. Baru kita pasti soleh, sebab nama kita itu. Kalau nama kita bukan, ya orang usah. Ya, nggak boleh ratusaku anfusakumullah a'lam. Allah yang tahu doang. Ya kita biasa-biasanya ngaji, waktu ngaji, gitu ya. Waktunya main aja udah. Ya, tenang-tenang baik, nggak usah riwe-riwe. Riwe-riwe apa ya? Nggak usah ribet-ribet. Dia biasa-biasa aja. Bukan berarti akhirat terus ya enggak juga gitu ya, beda juga. Bahkan akhirat itu mudah benar, luar biasa ya, mudah benar ketimbang dunia.
Ketebalikannya bahkan kalau ahli-ahli kitab itu bilang akhirat itu lebih mudah jalannya, gitu. Contoh, ya kalau kita ngejar dunia, nyari pahala, nyari dunia itu capek bener. Tapi nyari pahala akhirat bisa enak. Tidur bayangin. Tidur kalau niatnya ibadah, enak kurang enak dunianya tidur. Ayo, coba dah. Makanya di dunia, kalau kacamata kita kurang luas, akhirat jadi susah sama kita. Gitu. Ya, di akhirat nih, orang yang males-males, yang rada kurang segen wiridan, kalau orang-orang mau cari jalan muka siapa kan, wiridnya 4.000, 2.000, terus kebasyirahnya cakep-cakep. Tapi karena orangnya ahli ilmu, cuman malas. Beda wiridnya. Yang satu subhanallah 1.000, subhanallah. Yang satu subhanallah ada min as-samawati wa ma fil ardi wa ma sama. Sama aja. Yang satu baca 1.000, ya Allah saya sebut subhanallah sebanyak udah sama juga. Cuman pakai fikih, pakai ilmu hadis gitu. Ya tapi jangan nggak boleh sering-sering dibaca ilmu malas. Ya, nanti akhirnya yang 1.000 hilang gitu. Kalau begitu kan nggak usah 3 dong wiridan, satu aja. Ada nama fil sama wa ma fil ardi itu kebanyakan juga sambil geledek lu. Kan jangan. Ya kalau darurat boleh lah gitu. Ya contoh lagi orang terburu-buru mau sembahyang masuk masjid. Ya yang dawam tahiyatul masjid. Ya kan kita ngaji begitu. Saya rada males ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah 4 kali. Sama dapat pahala tahiyatul. Cuman nggak boleh sering diamal-amalin. Nggak siapa yang mau sembahyang tahiyatul masjid. Gitu nggak boleh. Banyak di dalam kacamata mudah benar kalau dengan keilmuan itu. Makanya nggak bisa kita batasin bahwa dunia itu sebatas pekerjaan yang di luar kategori syariat. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga yang dikatakan akhirat itu dipandang hanya sebatas pekerjaan mafruḍh. Nggak bisa juga. Makanya kalau dibilang orang-orang yang berpaham rada kurang, jadi akhirnya kayak tahlil apa segala macam amalia muamalah yang memang mutlak Nabi nggak kerjain saat itu dikatakan wah apa namanya bid'ah baru. Saat itu miss pandangannya di dalam pengertian dunia dan akhirat. Nggak usah cerita dalil, dia salah memahami pengertian dunia dan akhirat. Salah itu doang bedanya. Kalau dalil mah biarin aja dong, mau dalil apa tidak apa gitu. Akhirnya kalau orang begitu nafsunya yang timbul. Kalau nafsunya yang timbul itu dalil jadi dalil. Dalilnya jadi dalil karena dalilnya memperjuangkan nafsunya, bukan jadi dalil benar-benar amalan. Makanya hati-hati banget gitu, hati-hati banget. Ya? Betul-betul ketika kita memandang secara keilmuan gitu, saya baru paham kayak Abdul Rahman itu bilang orang kalau makin paham itu toleransinya makin tinggi. Ternyata banyak sisi yang bisa dipahamin, banyak sisi yang bisa dijadiin dasar. Gitu, masya Allah tabarak. Jangan kita, Nabi Ibrahim, kita terkenal Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya kan rujukan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu Nabi Ibrahim pernah diangkat sama Allah, diajak ke alam malakut, alam malaikat. Waduh semua malaikat. Suruh tengok ke satu kampung. Ibrahim, tengok ke kampung. Sekampung nggak ada yang ibadah. Mbalelo semua. Mbalelo semua. Badar semua. Nggak ada yang ibadah. Ditanya sama Allah, Ibrahim, curang nggak ada yang ibadah. Itu, wah gemah ripah. Itu kampung maju, hebat, kan nggak ada yang ibadah. Bagaimana Ibrahim? Tanya Allah. Wah ini kelewatan ya Allah, udah kebangetan, matiin aja. Bilang Allah sama malaikat tewas. Tewas itu sekampung, cekak, tewas. Beres dan mati. Udah turun Nabi Ibrahim. Besoknya diajak lagi. Naikin lagi Ibrahim. Naikin. Wah, begitu dinaikin, tengok lagi. Ada kampung. Badar lagi, Be. Ini ada lagi, Be, yang begini. Bagaimana Ibrahim tewasin? Tewas. Malaikat uruk sama malaikat jabret begitu diuruk. Turun ayat perintah tentang penyembelihan Nabi Ismail.
Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya Rabb, ada samrati fuadi. Ya Allah, ini anak kesayangan saya. Giliran anak dia begitu, kan bergeledek. Ditanya sama Allah, Ibrahim, tilkal abdi, yang kemarin itu hamba saya. Ente suruh matiin, saya matiin. Kau sekarang giliran anak ente kagak. Gitu, ya Allah, ini anak saya ini mah gitu. Ya, Nabi Ibrahim, apalagi kita tuh nerapin hukum karena terlepas dari kita enak. Coba lempengan kita dewek, langsung merengik. Ibrahim aja merengik. Nabi Ibrahim itu mau suruh potong Ibrahim, mereng sampai 3 hari minta sama Allah. 3 hari, bayangin Nabi Ibrahim. Misi mikir, ya Allah, ada tamroti fuadi ya Rabbi. Ini kan anak saya, kebanggaan saya, buah hati saya. Dalam penganan tak lu begitu. Gila orang bang, tambah ledek. Makanya nggak bisa kita pandangin hukum itu secara sempit, itu nggak bisa. Bukan kita doang, ya. Ada wali di kitab itu, ada waliullah. Waliullah itu udah minta sama Allah begini. Ya Rob, tentukan qadarmu terhadap diriku agar tidak bermaksiat, agar tidak berbuat dosa. Kan doa benar banget ini. Benar nggak doanya? Benar. Orang minta tidak bermaksiat. Bikin ya Allah, saya tidak lagi bermaksiat. Bayangin. Apa jawab Allah? Kaifa bil asma'il ghafur. Ditanya balik. Kamu kan minta, katanya, supaya tidak bermaksiat. Terus bagaimana nama saya yang Al-Ghafur? Dan libur ini nama pensiun, ya kan? Dibayangin tuh. Ya, itu doanya benar. Ya Allah, saya tidak bermaksiat, bikin saya tidak bermaksiat. Kata Allah gini, terus nama yang saya Maha Pengampun bakal apa? Baru bingung dia, oh iya begitu. Jibril, malaikat Jibril di kitab Tadhib, di kitab Kabair Al-Kabair, kitab khusus dosa-dosa besar. Malaikat Jibril sampai begini, ngeliatin manusia, ya Allah, itu manusia kebangetan. Orang ada yang ibadah cuma sekian, udah tewasin aja ya Allah, katanya. Tewasin aja dah, ganti sama yang baru. Suruh ganti kita, gak upgrade ya Allah, upgrade ini orang waras. Terus Jibril gitu, ganti sama yang taat sama Allah, sama engkau ya Allah, yang ibadah sama Allah. Kata Allah, Jibril, kalau seandainya manusia semuanya ibadah, saya ganti sama yang baru. Saya ganti sama yang biar separuh nggak ibadah, biar separuh nggak ibadah. Biar apa? Pagi hari dia datang kepadaku, pagi saya maafin. Besok ada yang bikin dosa lagi, dia datang lagi, saya maafin. Jibril bingung, kagak ngerti. Masya Allah tabarakallah. Jadi jangan heran, itu nggak boleh sujud kalau orang nggak ibadah. Mungkin takdir Allah besok dia mau dimaafin. Begitu deh. Iya, gitu. Bukan berarti ya kita yang ibadah ya alhamdulillah. Yang nggak ibadah ya biarin aja dia nggak ibadah. Mungkin dia besok ada takdir Allah dimaafin. Begitu, kan kelar. Orang nggak, kalau semuanya orang ibadah, kata Allah, saya ganti yang baru biar separuh nggak ibadah. Begitu, ya. Jadi enak aja, pikiran kita los aja, nggak ada sujud sama orang, dan nggak ada merasa, kita paling top nih, nggak ada jadinya. Karena pandangan kehidupan dunia dan akhirat itu jauh lebih luas dalam kacamata keilmuan yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, karena kita kurang pemahaman, sempitlah itu penafsiran itu sama kita. Begitu. Kemudian kalau kita pandang secara ilmu tasawuf, ini kitab Al-Iqadul Kamal, Risyad Al-Hikam Al-Arabila Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Diterangkan Al-Imam Ibnu Athaillah, kitab Syarah Hikam, Al-Iqadul Himam karangan Al-Arabila Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Iqadul Himam ini ngaji kitab Syarah Al-Hikam. Al-Hikam itu pengarang kitabnya Al-Imam Ibnu Athaillah. Al-Imam Ibnu Athaillah itu sanadnya Al-Imam Abu Hasan As-Sadzili. Ya, Abu Hasan As-Sadzili. Itu Syafi'i, ya, dengan Al-Imam Asy'ari. Kemudian di kitab ini
Kalau kita sanding dengan kitab Tanbihul Muqtarin ini walid ikut bil Rabbani asal kita As-Samadani Sayyidina Al-Maulana Al-Rabbi Rabbi Sayyidina Abdul Wahab Asy'arani. Imam Abdul Wahab Asy'arani kita lihat Tanbihul Muqtarin. Di kitab ini diterangin gini. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Ini pahamin kalimat. Min alamatil i'timad, tanda dari orang yang masih bersandar, masih berpegang, masih bersandar. Alal amal, atas perbuatannya. Nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Itu tandanya bahwa ia arazain dan wujud di zalali. Ketergantungan kepada Allahnya, harapan kepada Allahnya hilang. Wujud di zalali, hilang. Hanya berpatokan kepada amal. Orang yang masih berpatokan kepada amal, seolah-olah amal itulah yang utama. Bayang, surga, pasti surga. Kalau sembahyang surga, begitu dah. Nah itu beda juga, nggak boleh juga. Kalau orang nggak sembahyang, neraka, nggak boleh juga, nggak bisa juga begitu. Karena ini dari pandangan, ini tasawuf nih, ini keluar konsep Quran nih. Min alamakan kalau kata Quran, bayang, surga. Tapi dalam praktek nih, min alamatil i'timadil alal amal, yang masalahnya kan yang bikinnya, bukan perkara sembahyangnya, bukan, yang bikinnya, yang ngerjainnya. Tanda orang masih berpegang dengan amalan, nuqsanur raja'i inda wujudi zalal, berarti harapan ke Allahnya hilang. Kan ada ribet ini kalimat, ya kan? Jadi nggak bisa kita nih yang lagi terus surga, terus yang nggak sembahyang, bagaimana? Ya, susah juga. Orang yang namanya Islam, terus masuk surga duluan, nggak juga. Nggak bisa juga kita namanya Islam nih, terus masuk surga duluan. Ya amin, bagus. Tapi nggak kudu juga. Ada di kitab Soyah itu sejarah, ada kitab orang namanya ketempohan saya pernah terangin kalau nggak salah. Orang namanya nggak Islam. Siapa namanya di Soyah? Ya? Marcel lah gitu kan, atau siapalah namanya gitu kan? John yang kerenan dikit. Ya, ada orang namanya nggak Muslim. Meninggal, cepet meninggal. Tanya mereka, malam lo buka segala macam itu. Udah kelar di yaumil kiamah, udah ketahuan. Ini orang mau masuk neraka. Jibril turun Allah. Jibril turun, malaikat Jibril turun, gitu. Manjari sama alim. Ini orang pernah duduk nggak sama orang alim? Pak, tanya, manis muka, nama kamu siapa? John. John nama. John, waduh, kagak. Namanya siapa? Namanya bukan Islam ya Allah, John. Waduh, neraka. Kata Jibril, neraka nih bang. Turun lagi. Kata Allah, Jibril jangan masukin neraka dulu. Tanya dulu, katanya. Dia duduk kan di tempat orang alim katanya. Ditanya lagi, ente pernah duduk kan di tempat orang alim nih? Kagak. Ngaji? Enggak. Katanya enggak ngaji saya, enggak. Ya John, jarang yang John ditalim kan. Ini kan jarang. Ya kalau nak Muhammad itu kan keren. Kalau John perapatan rata-rata ya. Beneran ini dia bilang nggak ada juga. Udah masukin neraka, kata malaikat, neraka nih udah nih, nggak ada sih kan. Tadi dulu Jibril sini, panggil lagi, turun lagi, tanyain, ada nggak temennya orang alim? Kagak. Tanya lagi, temenmu ada orang alim nggak nih? Kagak ada. Kagak ada, nggak ada diangkat. Kata malaikat penjaga neraka, udah cocok dia bisa neraka nih mah, neraka. Kata Allah panggil lagi, Jibril panggil lagi, tak dulu panggil lagi. Ini Allah nih, begitu senangnya nih, begitu tanya nih, ada nggak berteman sama orang-orang soleh? Katanya, itu berteman nama berteman nama orang duduk sama orang alim, temen orang alim ada nggak? Katanya, ente punya temen nggak yang temennya orang alim, yang temennya temen orang alim, bukan kan jauh banget ya, yang temennya temen orang alim. Kata dia, ada teman saya satu biji ada, demen ngaji dia, gitu. Oh, ada ya Rob, tanyain, demen nggak dia sama temannya? Ditanyain tuh, kamu resep nggak sama teman kamu nih, yang demen ngaji tadi? Resep ya Allah, masukin surga. Lah tidak resep doang, jadi masuk surga. Udah, coba bayangin, itu si John. Makanya di surga ada si John ada.
macam-macam. Jangan kita nggak boleh sempit juga. Islami ini kita gitu. Enggak juga. Itu bayangin, masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan heran-heran. Ya, itu dalam kacamata dunia. Artinya kenapa? Min alamatul i'timadil alal amal nuksanul rajain dan wujudi. Di tangan kehidupan ini ada di tangan Allah, bukan di tangan kultusnya kita. Ya kayak kita mendung kagak berarti hujan. Kalau mendung nih hujan, ya enggak juga. Ya enggak mesti juga hujan pasti basah, enggak mesti juga. Keadaan adik di teguran hujan. Kalau jalan kecek-kecek megang kitab begitu, nggak basah. Lah kita coba gantiin lepek. Ya tapi kan ada berarti ketentuan Allah. Ada yang dikasih prerogatif sama Allah. Dan itu ya gimana Allah kan itu alhamdulillahilladzi fatara samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa rubaiyah jadi makhluk mah ya insya Allah boleh aja nambahin nikmatnya ya. Kamu siapa mau ngatur Allah? Kita ibadah kelewatan, suka ngatur seolah-olah kita Tuhannya. Wah nggak begini salahnya sambil bedek lu. Lah kagak bisa juga begitu, nggak bisa. Kalau udah begitu tuh lewat kita dari pandangan itu. Nih kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, ada murgobati an muharabati iblis wa tajassasu an ma'rifati wa ma fama fakaidihi wa ma sayyidihi wa hadha wa khalqu fa al-fadl yawma ghalibun nas fa inna iblis kama yafilu anna fa jam bagilana la yafilu anhu fa innahu bil mirsadil harisun ala wuqu'il 'abdi fi sunnillahi ta'ala wa bil hadisi anna iblis yaqulu arsalu bil bahri yursilu sarayahu wujud wa junudahu fa'adzamahum inda manzilatan fa'adzamahum fitnatan nas. Iblis mau bagaimana dia caranya itu pasti jalannya permusuhan sama kita. Mau jalan ibadah kek, mau kagak kek, dia nggak pernah lupa kata lam yaghfal anna fayam bagilana. Kita kudu ingat bahwa iblis itu tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kita. Bayangin, kurang cinta gimana dia sama kita. Dia ingat kita, tapi apa? Layakul anhu fa'inau mirsadil harisun ala wuku'il amri surtillah. Dia ingat kita, bagaimana caranya tiap hari kita biar dapat murkanya Allah. Makanya kita sebaliknya, nggak boleh lupa sama iblis. Maksudnya lupa, jangan sampai kita nggak bermusuhan. Jangan seolah-olah kita ibadah nih dekat sama malaikat. Belum tentu. Gitu. Ya kita makanan digeser kita masih nengok, maka dekat sama malaikat. Halo, aku aja. Iya gitu. Iya bisa. Coba lah, yang begitu yang malaikat. Malaikat malah orang minum orang makan. Kita makanan digeser dulu, mata kita ngikut. Paling sobat teman-teman malaikat. Iya udah begitu udah kayak ahli surga baik. Min alamatil i'timadil alal amal. Ini kita sudah lewat dengan amaliyah kita. Itu ini kacamata yang digambarin bagaimana kesederhanaan, kearifan, menghilang jati diri daripada keinginan nafsu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya dalam kitab tasawuf itu diterangin tuh, saya pernah ngaji tuh di kitab salah satunya. Kalau kita ngaji kitab tentang tasawuf itu membunuh diri kita sendiri sebenarnya, tapi menghidupkan Allah di dalam diri kita mati, tapi menghidupkan diri di sisi Allah. Tuh. Jadi kalau kita ngaji buat apa namanya kajian tinggi sering ngaji itu harus makin banyak yang terbunuh, bukan makin tinggi, bukan. Gitu, bukan makin tinggi kita, dan makin hilang kitanya. Oh iya, makin begitu. Bukan, kita, bukan. Bukan begitu. Begitu makin begitu, wah, begitu ya, kalau itu mah gak ngaji namanya. Gitu, gak ngaji namanya itu mah. Gak ngaji mah kan dikaji, diperiksa atu-atu. Itu mah bukan ngaji, nulis. Makin banyak tulisannya gitu ya kan. Itu bukan mungkin koreksinya.
Nah, ini dalam kacamata dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang amalia akhirat kita ini bisa berbanding terbalik begitu kita koreksi. Dia kagak ada akhiratnya. Sebukono. Makanya nggak boleh takabur bisa, nggak boleh ujub, nggak boleh suujung. Sebab kita merasa bangga nih, merasa bangga aja lah. Amalan kita, wah ini segala macam ini. Ini iblis bilang begini nih. Ini kata dia nih. An kasrati ta'atihim li iblisa bi kasrati bukdihim lahu wa kana Fudail bin Iyad. Kata Imam Fudail bin Iyad, innal iblisa idza dhafara min bani adama bi ihdath halatin qala la atlubu minhu ghairaha ijabahu bi nafsi wastiksaruhu amalahu nisyanuhu bahu. Kata Imam Iyad bin Fudail terangin begini, kalau iblis itu bahwasanya iblis itu idza dhafara min Adam, kalau memandang anak Adam, kalau dia gak bisa cegah anak Adam, maka tuntutannya gak banyak-banyak. 3 hal yang utama. La'at lubu minhu, dia kagak minta apa-apa, gairah ijabu binafsi, 1 aja dah, biar orang itu ujub sama dirinya sendiri. Wastiksaruhu amaluhu, seolah-olah dia pengen juga amalnya sudah banyak. Wa nisyanahu dzunubahu, dan biar orang itu lupa sama dosa. 3 kata setan. Biarin lu gak ngerjain apa-apaan. Sekarang gua bikin lu ujub sama diri lu sendiri. Kemudian merasa amalnya udah banyak. Yang ketiga itu lupa sama ya kan itu kerjaan di dalam pekerjaan baik itu adanya. Nggak mungkin orang ujub dirinya sendiri sama pekerjaan yang buruk. Nggak bisa, enggak, jarang. Kecuali orang yang eblong kali. Orang eblong bisa pekerjaan saya jadi bangga. Tapi kalau orang baik nggak bagus gitu. Lu ngaji mulu, kita mah lu langsung banyak baik. Ya itu kita nih dibikin. Padahal kita lagi akan kena lu 2 kali lu setan. Ayo lu. Nih. Kalau kita lihat jadi tasawuf itu, aduh repot kita amalan kita. Ya beneran. Wah, ini bayangin nih. Ya, waktisaruhu amalahu. Begitu kamu ujub, seolah-olah kita dibikin biar udah banyak ngerjain. Masya Allah tabarakallah, ngaji mulu kita, mulu baca Quran lagi. Wah, gua udah merasa udah banyak amalan kita. Ya, itu iblis tuh. Kemudian dibikin kita lupa dosa. Padahal kita bikin dosa di dalam. Iya kan? Kita bikin dosa di dalam. Tapi begitu kita bikin dosa, kita dibikin lupa sama dosa kita. Dia ingatnya dosa orang. Dosa orang nyolong, dosa orang zina, dosa orang apa lagi? Macam-macam dosa orang kita ingat. Dosa kita dibikin lupa sama setan. Tuh, padahal berarti kita sama sama dia. Cuman bedanya ngambil dosanya aja. Iya kan? Nah, ceritanya kan cerita dosa. Orang nyolong dosa nggak? Orang degik? Dosa sama. Cuman orang ngambilnya di sono, kita ngambilnya di sini. Sama derajatnya mah. Enak baik, mana bagusnya? Enggak ada. Sama-sama bikin dosa. Lah dosa mah, kali kalau dosa kecil mah enggak di neraka. Lah apaan ayatnya? Apa mayaman mithqala dzarratin? Kayak layar apa mayaman mithqala dzarratin salah? Sedebu, berarti kan dosa kecil. Nah, ayo. Jangan semasa hebat. Oh, itu orang orang zina gitu. Nah, kita lagi ngomong kan? Nah, nih, iya nih, kita lihat nih sama-sama nih. Ini sama-sama nih kita lihat nih. Ini kan kita bisa nih kan begitu. ya kan kita mengaji ya. Kalau ngaji mau orang boleh puri. Nih, lagi. Wa fil khabari aktaru kata ya bena adama fi lisani wa aksarun nasi dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum khawdan fi ma la yakni.
Aksarul khotoya bani Adam fil lisani. Dosa yang paling banyak aksarul khotoya. Dosa yang paling banyak bukan zina, bukan nyolong, bukan. Kata Nabi, ada fil lisani. Dosa yang paling banyak dikerjain orang fil lisani, lisannya. Masih kalah itu orang yang nyolong, yang segala macam, yang minum khamr, enggak sebanyak orang yang ngatain orang. Ayo, ini kan Nabi nih, bukan kata saya, kita berikan. Lah kita yang gak ngaji bisa nih makan kerjaan. Iya kan? Lah kita bisa ini mah. Padahal kita nggak sadar kita lagi bikin. Lah, lu kayak wali. Apaan? Ya, ini efek dari tasawuf begini nih. Jadi nggak ada warasnya. Ya kan? Ini antara dunia dan akhirat ini kan. Dan pekerjaan itu ada di pekerjaan akhir. Jangan seolah-olah kita ngerjain akhirat, kita akhirat banget. Nggak tentu juga. Ya kalau kita yang ngerjain akhirat aja masih bisa kesisipan, apalagi kita tinggal lisan. Itu pilihannya. Ya kalau kita nggak ngaji, kita tinggal lisan, nah makin atas lagi lain. Begitu. Ya sekarang kita ngaji nih, tapi ada amalia sayyi'ahnya. Ya hitung-hitung aja kita mohon impas, begitu aja. Jangan cerita pahala, aja kan? Itu paling nggak impas lah gua hari ini. Ya kan? Rugi-rugi pun nggak tekor amat. Kan begitu ya, hari ini sama kemarin kan tetap aja merugi. Tetapi ya paling nggak kan nggak tekor-tekor amat gitu kan. Ya kalau neraka mah nggak sampai paling bawah, paling atas lah, begitu tuh. Jadi masuk neraka paling atas aja udah alhamdulillah kita mah. Nggak usah tinggi-tinggi surga. Oh ya, lu ke surga mah ketinggian. Saya ingat tuh kayak ini bilang, ya lu ngaco masuk surga katanya. Masuk neraka paling atas ya udah alhamdulillah. Sambil udah selesai. Waduh. Tapi begitu kita koreksi, lah ya juga ya. Bagaimana jalannya? Gitu ya. Karena rahmat Allahnya banyak, kemungkinan kita dapat di tempat-tempat yang dapat rahmat. Gitu. Makanya kenapa ngaji itu harus bersanad, harus pakai kitab, harus pakai ini gitu. Kenapa begitu? Karena kita sendiri belum tentu mendatangkan rahmat. Belum tentu kita itu. Nah, orang-orang ini yang sudah ketahuan kesolehannya, mukasyafahnya, kasyafnya, basirahnya, ilmunya udah teruji, udah diakuin, udah sampai dalam rihlamin-rihlatulilahnya. Dari jalan ini baru kita nyambung napasnya. Kalau ini nggak nyambung napas sama siapa? Tuh begitu. Makanya kan kalau kita nggak bisa ngadirin orang alim segala macam, hadirin kitabnya, filmus, sanadnya dalam kalangan-kalangannya. Itu cara kitanya untuk jalan titian negeri akhirat. Ya kalau kita nyari sendiri ya susah, nggak bakalan nyangkut. Jalan akhirat nggak bakalan nyangkut. Saya contohin lagi. Nih di dalam Al-Quran, nggak usah yang jauh-jauh ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal akhirat jalan siratal ladzina an'amta. Allah bilang gini, siratal ladzina, kan harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok enggak siratoka? Kok enggak langsung jalannya Allah? Nggak nyanggup. Allah bilang siratal ladzina, orang-orang. Nggak nyanggup kita langsung ke sono. La yashrab, la yagal. Allah nggak makan, nggak minum. La yamut, nggak mati, nggak tidur. Nyanggup. Nabi Musa suruh pegang begini sama Allah. Musa pegang seharian. Ngelindur Nabi Musa. Jatuh ini, buntang. Bayangin. Itu moga Allah. Kata Allah, Musa, jatuh itu dengenan pecah gitu. Itu kalau saya ngedip, habis berarakan. Kalau Allah ngedip aja dah. Jangan tidur. Ngedip. Udah malang karat nih kereta nabrak sono. Habis ya. Musa tiba ngelindur, gelas pecah. Nabi Musa. Bayangin. Nah kita disuruh ngikutin begitu. Ngaji aja pura-pura khusyuk doang pinter kagak. Jauh.
yang ngikutin orang, yang udah ngikutin orang, yang ketahuan ngikutin orang, masih kagak ngerti juga. Bagaimana suruh ngikutin yang nggak kelihatan? Ayo coba dah. Nggak coba dah. Makanya ngaji virtual, udah pasti padilannya lebih sedikit. Yang jelas-jelas kelihatan ada nggak ngerti, orang yang bodoh, udah makin parah lagi baik. Ya kan gitu. Ya karena dapat pahalanya dari niat aja kali. Iya kan? Nah iya yang coba sirot apa Allah nggak pakai kalimat alaji langsung ke Allah, nyanggup, nggak nyanggup. Nabi makanya ngajarin begitu kalimat hayal sholat, lahau nggak hayal sholat lagi. Kalau langsung hayal sholat lagi, otak karyawan kita nggak bisa sembahyang. Karena langsung mutlak lurus sama persis, leks gitu kayak yang dicontohin Nabi. Nyambung? Lah kagak, makanya jawabannya kata Nabi la haula wala quwata illa billah. Agak ada daya dan upaya. Itu bahasa halus. Cuman kita lagi dikatain nggak nyanggup lo, gitu, nggak nyanggup lo, gitu. Kalau langsung hayal sholat lagi mau gitu. Saya mah kayak jawaban yang sama aja, hayal sholat lagi. Aduh, jangan kita, Kiai Soleh mendiri langitan, Kiai Soleh gurunya Syekhuna Khalil waktu ngaji. Kiai Soleh habis pendulian, habis tahlilan, dapat besek, ya kan? Tek dapat besek. Dia dapat besek azan Isya. Allahu Akbar, wah, jadi Isya. Santri dia nungguin. Akhirnya besek ditaruh depan rumah. Bayang, Kiai Soleh, siapa yang nggak kenal guru wali ini Kiai Soleh wali nggak main-main. Yang nyetak nih banyak wali-wali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Khalil Bangkalan, ya, banyak wali-wali. Bayang, Allahu Akbar bayang Isya. Begitu kelar sembahyang, lagi baru takbir, apa? Ini Kiai Khalil ketawa sejadi-jadinya. Wah, kak. Orang lagi sembahyang dia ketawa gede banget. Wah. Kelar sembahyang ditanya, siapa yang ketawa? Oleh, siapa mau panggil? Oleh, sini. Panggil mau Kiai Soleh. Kenapa kamu ketawa? Begitu Kiai takbir, Kiai Soleh kasar. Dia tembus begitu takbir, Allah, saya lihat Kiai di atas kepala Kiai ada besek. Itu Kiai Soleh ketawa, dia bilang bener Soleh. Emang saya kebayang besek saya depan pintu. Oh, itu Kiai Soleh. Bagaimana kita apa banyak banget di sini kan kita penuh. Kita apa banyak penuh di sini ya? Enggak apa banyak, udah banyak banget. Nah, itu dalam pandangan itu begitu. Itu margom orang soleh kayak begitu. Apalagi kita mau langsung ke Allah. Ketik nyangkut di besek sebelah minggir. Bayangin. Apalagi nyangkut di segala macam ini kita yang setiap hari ini. Waduh. Seolah-olah kan kayaknya akhirat. Sembahyang akhirat enggak? Akhirat. Harusnya ngadep siapa? Ke Allah. Kan udah bilang kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perlu kita baca tuh. Ini baca tuh buat lillahi wa kencang banget bacanya. Masa iya kan bacanya loh. Takbir udah kayak orang enggak ada belum berapa takbir dia. Udah soli gua ada solinya udah paten banget. Lillahi ta'ala Allah. Begitu dilihat aura-auran. Ini pekerjaan akhirat bukan? Pekerjaan akhirat. Makanya tadi dalam kitab Ta'limun Tariqat, kam min amalin yatasawwara bi salatil amali dunya. Berapa banyak pekerjaan akhirat ternyata begitu diseleksi sama Allah. Ini pekerjaan apa? Pekerjaan akhiratnya jadi pekerjaan dunia. Bayangin. Tapi seolah-olah banyak orang kita tiba-tiba gitu ngasih orang enggak niat, enggak apa, enggak ini, enggak itu, enggak ada pikiran ini itu karena kita terburu-buru, begitu. Kita ngaji. Ternyata itu jadi pekerjaan akhirat. Bayangin kan? Ini pandangan Islam dalam dunia dan akhirat. Saya contoh di kitab lagi, ya di kitab Hilya. Di Patungan pernah saya tanya, ada wali itu rame-rame nonton bola. Bayangin, ada wali, seorang wali juga main bola, ada wali main bola, beda main bola, ada wali main bola, ada wali main bola, beneran. Dia pakaiannya
Dia biasa main bola. Nggak syar'i, nggak pakai tanah panjang aja. Biasa lah main bola, masih main bola. Main bola, ya. Udah main bola. Nah, ini pengarang kitab ini baru jadi wali. Nih, kisahnya pengarang kitab ini. Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani baru jadi wali. Itu duduk bareng-bareng di as. Tadi apa namanya, di makam para wali, di atas itu. Wah, khusus VIP wali yang nonton di atas langit nontonnya gitu. Duduk bareng-bareng. Wah, begitu. Kata Imam Asy'arani gitu, wali sih nonton bola. Wali sih nonton orang mau wirid. Baru jadi wali, masih pengen wiridan mulu. Ya kan kalau masih baru kan begitu. Apa baik dikerjain. Imam Asy'arani protes sama yang lain. Tuan Syekh, ini kita wali Allah, wirid kita hubungan Allah. Nonton bola aja, nonton bola. Nonton bola sekampung, rame-rame nonton bola, wali nonton bola. Wah, ini gerutuknya minta ampun. Masya Allah tabarakallah. Kata pimpinan aulianya bilang, Imam Asy'arani, itu yang main bola wali Allah. Noh yang atuh wali. Kita ngeliatin dia main bola. Itu asal dia main bola, orang senang banget, bersorak. Gol begitu, gol kan tahu sendiri kalau gol kan, gol semua bersorak. Itu sekampung girang banget, sekampung girang banget. Gitu, ditanya, kalau orang senyum, orang girang, rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Kok kamu nggak senang orang dapat rahmat Allah? Nangis Imam Asy'arani. Iya ya, bayangin. Lu jauh kan filosofinya? Lah makanya nih tawamu dia nggak dapat ilmu, tapi dia dapat ilmu. Ya kan gitu, jadi dia pun ilmu kita nggak ngasih, tapi kan dia dapat rezeki ya Allah, begitu doang. Ya, jadi nggak prioritas pintar gitu. Imam Asy'arani begitu, Imam Asy'arani apaan wali main bola? Wali mah begini, begitu. Enggak, harusnya begini. Soalnya dia Allahnya udah. Dia kan wudunya begini, kok Allah begini. Lu aja penonton bola gitu, udah semenggah banget. Kata yang tuanya begini, Imam Asy'arani, ketawa, senang itu sekampung senang. Yang bikin dia rahmat Allah bukan. Turun gak rahmat Allah? Turun rahmat Allah. Lah kamu gak senang rahmat Allah? Tuh bayangin. Masya Allah, tabarak Allah. Makanya kayak ini dulu waktu ngajar, kalau santrinya pada tidur, dia mah ketawa-tawa aja. Iya, dia mah kalau ngaji malam nih, ngaji kitab tasawuf nih gitu kan. Pada tidur tuh, dia kan gak pernah marah dia mah. Biarin aja, yang satu dapat ilmu, yang satu dapat rezeki tidur gitu. Makanya kalau ada orang tidur main Jumat jangan bangunin, biarin. Lagi rahmat Allah itu mah. Dia dapat rezekinya tidur gitu. Entah kalau dia bangun kayak dia sembahyang. Gitu ya. Jadi kan beda-beda. Jadi kalau ada orang ngaji tidur, biarin aja. Memang rahmatnya beda-beda. Iya gitu. Makanya jangan kecil dalam pandangan keagamaan antara dunia dan akhirat. Ini perkara yang paling luas justru dalam pandangan agama. Ya, dunia dan akhirat. Jangan bukan berarti kita nih tadi yuhibuna dunya wa yansawna akhirat. Di dunia ya, terus ternyata lupa dia. Ada makom-makom akhirat, ternyata tidak ada di makom akhirat. Jadi kita itu kisah tentang orang kasih minum binatang. Apa ada di pengajian? Lah kagak, itu di padang pasir. Ayo, kisah Al-Imam Abu Hurairah, Al-Imam Bukhari, apa? Al-Dubab nempel di tempat tintanya. Apa ada di bab akhirat? Nggak ada. Kisah Nabi Sulaiman, semut jebrang. Semut jebrang. Ayo, nggak ada. Al-Imam apa namanya? Syekh Muhammad Dangdal ngajarin nyamuk. Ada di bab akhirat? Nggak ada. Bayangin. Nah, dia ngajarin nyamuk. Makanya ini masih orang model begini, masih alhamdulillah. Nyamuk masih ngaji. Wali model-model, macem-macem pandangannya. Kadang-kadang kelihatan duniawi apa gitu. Tapi ternyata di situ dia genggam akhiratnya. Kemunib Jazuli, ya,
anak dari Kiai Zazuli, adiknya Kiai Amin Zazuli, Kiai Kusmi, pakai kacamata hitam, pakai jaket gitu, berjaket pakai hitam, berrokok kaskus kayak kaos, mobil rok keren. Begitu beliau bilang, wah saya udah kelewatan nih dengan mobil ini nih. Ada orang datang, kau berani berapa mobil ini? Beli. Gitu. Ada belinya cuma segini Kiai, bawa pulang. Begitu bayar, bawa pulang. Nih, taruh di sini, bawa pulang. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Habib Ja'far waktu itu. Saya dapat isyarat, ini saya tidak dapat isyarat. Saya teman satu kitab, teman banget. Ada satu kitab. Begitu saya wiridan, gelar wiridan. Tiduran saya cerita kayak tiduran lah. Tiduran beliau bilang gini, saya tanya, apa? Kitab itu bagus ya? Iya Bib, saya demen banget kitab itu. Gitu. Saya ambil boleh. Oh jangan Bib, saya rasa banget. Kalah Allah ya. Dibilang begitu, besok kita bilang. Sama dia, iya ya. Saya pikirin, nah kapan saya gaul ya kalau masih demen begitu-begitu. Itu kitab. Bayangin kan. Nah, kita kendaraan apa? Ini kan anak tangga ini. Masih bisa begitu tuh. Bayangin, Masya Allah tabarak. Makanya kalau cerita sahabat Nabi ada yang begitu takbir di pohon korma, dia ingat kormanya jatuh, pak! Aduh, korma jatuh. Datang ke Nabi, Rasul, saya sembahyang di pohon korma. Kenapa? Ingat korma jatuh. Di pohon korma saya sedekahin semuanya Rasul. Bayangin. Gitu. Ada yang punya onta satu, takbir Allahu Akbar, ingat onta, datang ke Nabi, saya ingat onta Rasul nih, atu-atunya onta saya, nih sembahyang kan, tapi saya ingat onta nih, saya kasihin Rasul, saya sedekahin. Ya coba dah kalau kita punya atu-atunya, motor atu-atunya, nggak dikunci no motor, taruh pinggir jalan, takbir di sini, Allahu Akbar, cobain. Pengen tahu tuh, begitu kelar, ya ini saya sedekahin, saya ingat motor. Ayo berani kan gitu. Belum apa-apa akhirat kita, belum. Mari hanya aja gitu. Wah kayak sakia dah gitu mah. Padahal mah waduh, begitu kita dihantam tes begini, bubar itu. Ya makanya ya Allah tabarak, kalau ini pengertian daripada hubud dunia. Apa yang dimaksud dengan cinta? Apapun yusghiluka, yang membuat kita lalai kepada Allah, mau kendaraannya dunia kek, mau kendaraannya akhirat kek, amaliyahnya, mau muamalah kek, mau halal kek, mau haram kek, sama akhirnya. Kendaraan halal kan diterangin di dalam Quran itu, kalau di sini beliau terangin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Beliau terangin ini kendaraan yang halal aja masih bisa membuat kita lalai dari Allah. Jikalau berlebihan, halal bayangin. Apalagi yang haram. Itu dunia dan akhirat. Jadi kita yang ibadah, yang bisa mafruḍh, ngerjain apa yang Allah, syukurin aja, jangan diujubin. Orang-orang yang belum juga jangan mata-mata birahmatil, jangan seolah-olah udah jauh sama Allah. Enggak, Allah justru dekat. Nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh cuma wah dekat kita nih Allah. Wah jangan, jauh. Makam dunia sama akhirat kita nih kalau kita koreksi, selesai kita. Ini baru pakai dua nih, dinukil doang. Gimana kita hadis-hadisan, iya kan? Gitu. Gimana kita habis-habisan, iya nggak? Ini baru kita lihat doang. Ini kitab hadis yang kiri kanannya kita pikir, lah habis kita pisan itu jangan. Ya, makanya nih Masya Allah tabarakallah. Ini dalam amaliyah kita. Jadi yang dimaksud dengan yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah masih panjang dalam kacamata agama. Yang keduanya yuhibbunal hayah wa yansawna maut. Orang bisa lebih mencintai kehidupannya sendiri wa yansawna maut, dan mencintai kematian. Semuanya akan datang. Al-Fatihah.
amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu